Naga api yang tadinya ingin melumat Yunce malah diserap Yunce ke dalam tubuhnya. Fenjubi sudah kalah, tapi ia tidak menerima hasil ini. Ketika Yunce berpaling, Fenjubi ingin melakukan serangan diam-diam, kemenangan Yunce sudah diumumkan. Melakukan serangan tambahan itu melanggar aturan. Karena perilaku tercela Fenjubi, Yunce juga membalasnya dengan kejam. Pedang hitam Yunce menancap di tubuh Fenjubi hingga ia diambang kematian. Tetua keluarga Fentian tidak terima karena Yunce membuat Fenjubi sekarat. Meskipun awal kesalahan dimulai dari keluarga mereka, mereka tetap ingin menghabisi Yunce. Tetua yang maju ranahnya sudah ada di setengah langkah menuju King Profound. Dengan perbedaan kekuatan yang terlalu jauh ini, jika Yunce melawannya, Yunce dipastikan akan tamat. Meski begitu, Yunce masih bisa menghindari beberapa serangan tetua itu. Saat si tetua itu mulai serius ingin menghabisi Yunce, Peri Yue-chan bertindak membantu. Keterlibatan Peri Yue-chan membuat semua orang kaget, tapi Peri Yue-chan memberikan alasan yang masuk akal. Penyerangan tetua itu terhadap Yunce tidak dibenarkan. Seorang tetua dari klan besar menyerang generasi muda, perbuatan itu akan menjadi bahan olokan klan lain. Meskipun Peri Yue-chan sudah ambil bicara, si tetua itu tetap tidak mendengarkan. Ia bersikeras untuk menghukum Yunce karena telah melukai tuan muda mereka. Selain itu, tetua itu tidak takut menyinggung Peri Yue-chan karena kultivasi mereka di ranah yang sama. Itulah pemikiran tetua itu, namun ketika tetua itu bersikeras menyerang, ia menyadari kalau kekuatan Peri Yue-chan sudah berada di atasnya. Ia bernasib buruk dan dipermalukan oleh seorang wanita. Sekarang tidak ada yang berani menganggap remeh Peri Yue-chan. Ia telah dianggap sebagai kultivator termuda yang mencapai King Profound. Menerima kekalahan telat, mau tidak mau keluarga Fentian harus menarik diri. Tuan muda mereka mengakui kesalahan. Oke, lanjut lagi. Setelah mendapatkan kemenangan atas Fenjubi, Yunce resmi masuk ke perempat final. Lawan Yunce berikutnya ialah Lingji. Di sisi lain, Xia Xingyu juga bertanding. Lawan Xia Xingyu ialah Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao. Ini adalah pertandingan memperebutkan slot perempat final lainnya. Di pertandingan ini, Xia Xingyu memang terlihat ditekan, tapi hal itu terjadi hanya karena Xia Xingyu menyembunyikan kekuatannya. Jika Xingyu serius, Xiao Kuanglei mungkin tidak akan bertahan dalam 5 gerakan. Molly juga menyebutkan kalau Xia Xingyu memiliki Heart of Ice and Snow dan tubuh fisik yang langka. Heart of Ice Snow memungkinkan Xingyu untuk berpikiran jernih dan memiliki daya ingat yang tinggi. Adapun 9 tubuh terpilih Nanindah itu lebih berharga lagi. Dengan tubuh itu, Xia Xingyu tidak dibatasi dalam kekuatan fisik, potensinya tak terbatas. Dan yang paling mengerikan yang harus disembunyikan ialah bahwa siapa yang mendapatkan keperawanan Xingyu, ia juga akan memiliki tubuh yang sama kuatnya. Ini akan jadi masalah besar nantinya di mana Xingyu akan menjadi incaran dan Yunce harus berjuang melindunginya. Masalah ini disebabkan oleh orang tua Ling, ya ini nih guys. Kembali lagi. Di malam hari Yunce pergi ke tempat peristirahatan Istana Awan Es untuk menemui Yue-chan. Yang menyambut Yunce pertama ialah Xia Xingyu. Di sini Xia Xingyu mengatakan kalau Peri Yue-chan tidak menerima tamu. Yunce sedikit memaksa. Yunce berkata kalau Yue-chan pasti mengizinkan jika tahu ia yang datang. Benar seperti perkataan Yunce, suara Peri Yue-chan terdengar saat memperbolehkan Yunce memasuki ruangannya. Ini agak membingungkan bagi Xingyu, ia hanya pasrah mengikuti. Ketika masuk ke ruangan peri kecil, Yunce tidak hanya berterima kasih, tapi Yunce juga berniat memeluknya. Alhasil, Yunce dilempar keluar. Karena sudah diusir Peri Yue-chan, Yunce kembali berbicara dengan Xingyu. Yunce menanyakan apakah Xingyu mengetahui tentang tubuh Heart of Ice Snow. Xingyu menjawab kalau ia tidak mengetahui apa itu. Yunce pun tidak berkata lebih lanjut dan kembali ke kamarnya. Di keesokan harinya tibalah waktu pertandingan perempat final. Yunce dan Lingji sudah berada di arena dan saling berhadapan. Meskipun Lingji sudah menganggap Yunce sebagai bos, ia juga akan tetap bertarung dengan seluruh kekuatannya dan itu juga yang diinginkan Yunce. Lingji mengeluarkan pedang andalannya, pedang Sky Sword. Pedang ini ada di tingkat Sky Profound. Kita ringkas, jika bertanding dari segi kekuatan, Yunce lebih kuat dari Lingji. Tapi, karena dukungan pedang tingkat tinggi, Lingji membalikan keadaan. Pertarungan pedang berlangsung dan pedang hitam Yunce patah. Akan tetapi ketika patah, pedang hitam Yunce malah mengeluarkan potensi yang sebenarnya. Keadaan berbalik, kemenangan untuk Yunce. Dengan ini Yunce masuk ke babak final menunggu lawannya antara Xia Xingyu atau Ling Yun. Nah, di sini dulu guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.